Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifali. Saya dari kelas 12 IPS SMA Muhammadiyah 4 Depok. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ayat jurnal penyesuaian bagian laba rugi dari perusahaan dagang. Berbeda dengan perusahaan jasa, pada perusahaan dagang kali ini terdapat satu akun yang berbeda, yaitu persediaan barang dagang. Pada jurnal penyesuaian di perusahaan dagang ini terdapat dua metode pengerjaan, yaitu metode ikhtisar laba rugi dan metode harga pokok penjualan. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut kepada pembahasan soal. Sebelum ke soal, kita lihat dulu ke ayat jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Ada beberapa akun yang masuk ke jurnal penyesuaian, yaitu akun persediaan barang dagang, ada pendekatan ikhtisar laba rugi, dan juga metode pendekatan harga pokok penjualan. Lalu ada beban perlengkapan kantor, beban perlengkapan toko, penyusutan peralatan kantor, penyusutan peralatan toko, penyusutan kendaraan, gaji yang masih harus dibayar, sewa gedung, beban listrik yang masih harus dibayar, dan juga beban asuransi. Oke, kita lanjut ke soalnya. Seperti yang di awal tadi, bahwasanya ada penambahan, yaitu persediaan barang dagang awal. Jadi polanya seperti ini: ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang awal, lalu selanjutnya persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar laba rugi. Jadi kita tulis di AJP nya. Yang pertama ada ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang awal. Ini dilihat dari sini, persediaan barang dagang yaitu 17 juta. Tulis di sini 17 juta. 17 juta. Lalu yang kedua tadi ada persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar laba rugi. Untuk akun yang ini dilihat dari soal AJP-nya. Perusahaan barang dagang per 31 Desember 2020 adalah sebesar 18.500.000. Jadi kita tulis 18.500.000. Ini juga 18.500.000. Lalu sini ada persediaan perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor di sini di neraca saldo terdapat 500.000 dan di AJP-nya 150.000. Jadi 500.000 ini dikurang dengan 150.000. Jadi hasilnya 350.000. Kita tulis yang di sini, yaitu beban perlengkapan kantor. Beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor sebesar 350.000. Lalu yang ketiga ini ada
perlengkapan toko yang tersisa 250.000. Perlengkapan toko 700 ya. Pada neraca saldo di perlengkapan toko ini 700.000. Lalu di soalnya 250.000. Artinya 700.000 ini dikurang dengan 250.000. Hasilnya 450.000. Jadi kita tulis beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko sebesar 450.000. Lalu selanjutnya ada penyusutan peralatan kantor untuk periode ini sebesar 10%. Peralatan kantor di neraca saldo, peralatan kantor sebesar 4 juta dan di AJP nya mengalami penyusutan sebesar 10%. Artinya 10% ini dikali dengan 4 juta ini, jadi hasilnya adalah 400.000. Tulis penyusutan, beban penyusutan peralatan kantor. Lalu di bawahnya akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 400.000. Lalu selanjutnya ada peralatan toko disusutkan atau mengalami penyusutan sebesar 5% di neraca saldo. Peralatan toko di sini 2 juta. Artinya 5% ini dikali dengan 2 juta yang ada di neraca saldo. Jadi hasilnya 100.000. Beban penyusutan peralatan toko pada penyusutan peralatan toko sebesar 100.000. Lalu ada yang keenam, ada penyusutan kendaraan tahun ini sebesar 2 juta. Ini langsung kita masukkan aja ya. Beban penyusutan kendaraan, sininya akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 2 juta. 2 juta. Baik, kita lanjut. Selanjutnya, gaji yang masih harus dibayar sebesar 1.500.000 untuk bagian penjualan. Jadi di sini ditulis beban gaji, bagian penjualan, dan untuk di kreditnya jadinya utang gaji karena harus dibayarkan. Utang gaji bagian penjualan sebesar 1.500.000. Lalu ada sewa gedung telah dibayarkan untuk masa 1 tahun dari 1 April 2020 sampai 1 April 2021. Karena di AJP ini perhitungannya hanya sampai akhir tahun, sampai periode 31 Desember 2020, maka kita hitungan dari bulan April hingga bulan Desember. Artinya dari April ke Desember itu 9 bulan. Lalu perhitungannya adalah
Oke, baik, saya ulangi. Perhitungannya adalah dari 1 April hingga 31 Desember adalah terhitungnya 9 bulan. Jadi perhitungannya 9 bulan ini dibagi dengan 12 bulan atau 1 tahun, lalu dikali dengan 2 juta yang ada di beban sewa gedung di sini. Hasilnya adalah 1.500.000 ini. Lalu 2 juta ini dikurang dengan 1.500.000, hasilnya 500.000. Jadi kita di sini tertulisnya 1.500.000. Jadi di sini ditulisnya 500.000. Sewa gedung dibayar di muka. Di sini beban sewa gedung sebesar 500.000. Lalu yang kesimpulan ada beban listrik belum dibayar untuk bulan Desember 2020 sebesar Rp500.000. Jadi kita tulis di sini beban listrik dan ini beban listrik yang masih harus dibayar sebesar 500.000. Lalu yang ke-10 ada beban asuransi untuk jangka waktu 1 tahun berakhir pada 1 Juli 2020. Karena ini perhitungan hanya sampai akhir tahun atau sampai Desember, kita hitungnya dari bulan Juli awal sampai dengan bulan Desember, yaitu 6 bulan. Jadi perhitungannya 6 bulan dibagi dengan 12 atau 1 tahun, lalu dikali dengan beban asuransinya sebesar 400.000. Hasilnya adalah 200.000. Lalu 400.000 ini dikurang dengan 200.000 hasil penyembulan yang sebelumnya sama dengan 200.000. Jadi kita tulis di sini asuransi dibayar di muka sebesar 200.000. Lalu di sini beban asuransi sebesar 200.000. Ya, jadi balance ya, sama-sama 41.500.000. Semoga yang menonton ini bisa menjadi menambah wawasannya dan bisa paham akan materi ayat jurnal penyesuaian bagian pendekatan laba rugi di perusahaan dagang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.